ini Ananda. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, berdoalah kita menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, Ibu akan mengambil absen Anda semua. Desi Febrina, Tri Mulyawan, Arsad Abdul Hanan. Tolong kondisikan kilasnya dulu ya, apakah masih ada sampah berserakan atau apakah sudah bersih. Selanjutnya Ibu akan memberikan gambaran tentang manfaat pembelajaran kita pada hari ini. Manfaat dari pembelajaran kita hari ini, kita dapat mempelajari dari basis data ini adalah kita dapat mengetahui struktur hierarki basis data dan model-model dari basis data itu sendiri. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai KD dari pembelajaran kali ini. Jadi yang pertama, memahami hierarki basis data dan indikatornya itu kita dapat menjelaskan struktur hierarki basis data. Yang kedua, kita dapat menjelaskan elemen dalam struktur hierarki basis data. Untuk penilaian Ibu dalam pembelajaran ini itu ada penilaian dari sikap, pengetahuan, dan nanti keterampilan Ananda sekalian. Baiklah, langsung saja Ibu langsung masuk ke materi pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kalian amati dari video yang telah Ibu tampilkan ini ya. Harga-harga barang dan yang lainnya. Begitulah dasarnya. Ayam pegang aku ya. Setelah dari kalian mengamati video tadi, adakah pertanyaan yang kalian kurang paham dari video itu? Nah, silahkan Tri Mulyawan. Seberapa pentingkah basis data itu dalam kehidupan sehari-hari? Basis data itu sangat penting dalam menunjang aktivitas kita sehari-hari. Kan kita sudah dapat melihat dari video itu kan, saat kita berbelanja ke supermarket atau pasar, pasti orang tuh menggunakan data untuk mengelola data itu agar lebih mudah, cepat, dan efisien. Jika tidak ada itu, pasti kita akan bingung atau pusing karena banyak data yang akan kita olah. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai basis data itu merupakan kumpulan dari data yang saling berrelasi satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Relasi tersebut biasanya ditunjukkan dengan kunci dari tiap file yang ada. Satu basis data menunjang satu kumpulan data yang dipakai dalam satu lingkup instansi atau perusahaan. Penerapan basis data mampu mengatasi masalah-masalah penyusunan data. Yang pertama yaitu ada redundansi dan inkonsistensi data. Yang kedua, kesulitan dalam mengatasi data. Yang ketiga, isolasi data untuk standarisasinya. Yang selanjutnya ada multiple user atau banyaknya pengguna dalam menggunakan data itu.
Yang selanjutnya ada masalah keamanan dari data itu. Yang selanjutnya ada masalah integritasnya. Selanjutnya ada masalah data independence. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai dari model basis data itu. Di sini ada user atau kita dianggap juga sebagai programmer atau pemakai dari data itu. Nanti program aplikasinya akan mengolah data dan di dalam program aplikasi ini nanti kita akan bisa menggunakan Microsoft Access atau database MySQL. Video yang telah kalian amati tadi dan penjelasan yang telah Ibu berikan tadi, Ibu akan menugaskan kalian untuk mengumpulkan informasi atau data mengenai model-model dari basis data. Kalian bisa mencarinya di internet atau modul ataupun buku. Ibu berikan waktu 30 menit untuk kalian mencarinya. Apakah ada merasa kesulitan dari tugas yang Ibu berikan? Enggak, Bu. Kalau tidak ada, Ibu akan mempersilahkan kalian salah satu untuk maju ke depan untuk menjelaskan dari model-model basis data. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Bagus. Desi, silakan maju ke depan. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model basis data. Yang pertama, model data flat file atau flat file data model. Biasanya file tersebut berbentuk teks dan nanti akan disimpan pada suatu file, di mana setiap filenya sudah dilengkapi dengan panjang konstan maupun juga panjang bervariasi. Yang kedua, model data hierarki, yaitu model yang memiliki satu tingkat di atas data file yang berkaitan dengan kemampuan di dalam menemukan maupun juga memelihara setiap relasi yang ada. Yang ketiga, model data jaringan atau network data model, yaitu perbaikan yang dilakukan adalah dengan menambah row tabel ketika hendak melakukan sort terhadap child tabel. Yang keempat, model data relation. Model data yang satu ini merupakan paling banyak digunakan disimpan tabel maupun kelompok data yang memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lain. Ya, sekian. Bagus sekali jawabannya. Sebenarnya model basis data itu masih ada yang lainnya, yaitu masih ada model data keterhubungan antar entitas dan model data berorientasi objek. Tapi jawaban Anda sudah bagus sekali. Apakah masih ada yang ingin maju ke depan untuk mempresentasikannya? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, Ibu akan menjelaskan mengenai model-model basis data tadi. Yang pertama, ada model data flat file, yaitu data flat file terdiri dari satu atau lebih file yang dapat dibaca yang secara normal berbentuk formal file teks. Yang kedua, ada model data hierarki. Basis data hierarki satu tingkat di atas flat file. Dalam hal ini kaitannya dengan kemampuan untuk menemukan dan memelihara relasi antar kelompok data. Yang ketiga, ada model data jaringan. Perbaikan dari model basis data hierarki yaitu dengan menambahkan kemampuan root tabel untuk melakukan share relation dengan child tabel. Yang selanjutnya ada model data relasional. Model basis data yang paling banyak digunakan pada saat sekarang ini karena unit utama yang disimpan pada basis data adalah berbentuk tabel atau kelompok data yang saling berhubungan. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Apakah Mas Ananda ada yang kurang paham dengan penjelasan Ibu sampaikan?
Kalau tidak ada, Ibu akan menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini, yaitu mengenai basis data. Basis data itu merupakan kumpulan dari data yang saling berrelasi satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Dan untuk model-model basis data, ada flat file model, hierarki, jaringan, relasional, model data keterhubungan antar entitas, dan model data berorientasi objek. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Dan untuk tugas minggu depan, Ibu akan membagi Ananda dalam 2 kelompok. Ibu ingin Ananda mencari data atau informasi yang lebih luas mengenai model-model data dan struktur hierarki basis data. Kelompok pertama yaitu mencari model-model basis data yang lebih luas tentang pengertiannya dan tentang contoh-contohnya. Kelompok kedua, Ibu suruh mencari struktur hierarki basis data. Karena jam pelajaran sudah habis, Ibu tutup saja pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.